Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, waduh banyak sekali ya laporan yang masuk ke PPATK. Pak, ini kita rugi, saya rugi puluhan juta, ratusan juta. Kalah trading, kemudian kena tipu kasus binomo, robot trading. Gimana dong, uang saya bisa kembali? Waduh, itu banyak sekali pengaduan yang masuk kepada PPATK. Padahal, Sobat PPATK ya, banyak instrumen-instrumen investasi yang aman dan juga menguntungkan sekaligus. Ya, kalau kita pemula bisa investasi di emas ya, yang itu harganya terus menaik, saham, obligasi, reksadana. Banyak sekali instrumen untuk investasi. Tapi Sobat PPATK juga harus banyak tahu bagaimana supaya investasi itu aman dan juga menguntungkan. Jangan lagi ya, kita nggak pernah berharap tuh ada lagi surat yang masuk, pengaduan yang datang ya, minta supaya uangnya kembali. Susah, nggak mungkin, karena kalau udah dilarikan oleh pelaku kejahatan, uangnya dikuras dari bank, dan itu digunakan untuk hal-hal yang untuk kepentingan pelaku kejahatan tentunya. Nah, Sobat PPATK, kita beruntung pada hari ini kedatangan narasumber yang mumpuni ya. Beliau Mas Rizky, kalau lengkapnya Mas Rizky Adiwiansah. Jadi Mas Rizky ini teman lama saya, sudah lama berkecimpung di PPATK. Selamat pagi Mas Rizky. Pagi Bang Tio, selamat pagi. Kita senang sekali nih ada waktu ya buat Sobat PPATK. Nah, bagaimana nih Mas Rizky supaya Sobat PPATK ini jangan lagi banyak tertipu dengan investasi. Mereka itu apa ya, kalau kita lihat pendidikannya juga bagus-bagus gitu ya. Kenapa sampai bisa rugi ratusan juta bahkan gitu ya? Silakan Mas Rizky. Baik Bang Tio, terkait dengan investasi ini ya. Jadi memang untuk generasi muda maupun generasi sebelumnya, investasi itu memang salah satu instrumen yang sangat penting gitu ya bagi kita untuk menjaga keuangan gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, investasi bagi Sobat PPATK harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap produk. Gitu. Jadi produknya dulu diketahui, kita mengetahui A sampai Z-nya mengenai produk, apa kelemahannya, kemudian apa kelebihannya, kemudian bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah legal. Legal itu ada izin dari otoritas. Kalau dia saham itu dari OJK gitu ya. Betul sekali. Kalau dia dalam bentuk Bitcoin dan sejenisnya atau indeks harga itu Bapepti. Bapepti, ya. Apalagi itu yang mengeluarkan izin untuk perdagangan, artinya yang investasi sejenisnya itu. Untuk investasi misalkan dari koperasi. Oke, gitu ya. koperasi juga ada ya. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman yang di daerah terutama banyak yang tertipu gitu ya. Jadi atas iming-iming return yang cukup tinggi, kemudian dengan investasi yang cukup murah gitu ya. Nah, ini banyak masyarakat atau Sobat PPATK yang tertipu gitu ya. Itu biasa di kalangan menengah ke bawah. Bahkan kalangan terpelajar pun juga sama gitu. Jadi ini jadi saya terdengar nih, teringat terkait dengan kasus Langit Biru. Betul. Ya. Itu kerugiannya sampai 3 triliun. Iya. Masya Allah. Dan sederhana produknya, daging sapi. Iya. Nah oke, Sobat PPATK ini satu-satu kita elaborasi ya. Kalau saham nih, gimana Mas Rizky? Baik, kalau saham... Apa yang perlu diketahui oleh Sobat PPATK untuk investasi di saham? Ya, yang saham terutama banyak pengetahuan yang harus diketahui oleh investor ya. Di mana yang jelas itu harus terdaftar oleh OJK untuk perusahaan sekuritasnya, gitu ya, karena memang lembaga pengawas pengaturnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Kemudian harus mengetahui fundamental dari perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya bagaimana sih, baik atau tidak,
Jangan kita membeli perusahaan yang banyak hutangnya gitu ya. Kemudian yang ecek-ecek lah, yang lapis ketiga gitu ya, yang kira-kira sahamnya digoreng-goreng terus gitu ya. Nah itu sangat-sangat berisiko gitu. Itu dari pengetahuan dari tadi fundamental dulu. Kemudian kita juga harus teknik-teknik terkait dengan tradingnya gitu ya. Kalau ada teknik analisis mengenai chart gitu ya, nah itu juga harus kita ketahui. Kira-kira kapan kita ada tren untuk naik, kapan tren untuk turun gitu ya. Nah itu teman-teman investor juga harus mengetahui hal itu, sehingga nanti ketika kita melakukan investasi gitu ya, kita tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus buy, kapan harus sell. Betul, kira-kira seperti itu Bang Piu. Ya, jadi tidak sekedar itu juga mungkin ya. Banyak yang sudah kaji secara fundamental bagus ya. Tapi kan pemain para bandar ini kan juga luar biasa nih. Ini gimana nih? Nah ini menarik. Kalau sudah berbicara mengenai bandar ini menarik kawan-kawan ya, sahabat PPATK. Jadi kalau bandar itu ada namanya bandarmologi gitu ya. Jadi ilmu bandarmologi ini memang juga dipelajari oleh trader ya, para investor gitu. Nah ini kita harus mengetahui kapan harus buy, kapan harus sell. Yang paling kita harus ketahui adalah kapan ketika bandar itu masuk. Dan ada salah satu ilmu juga yang penting bagi investor, yaitu psikologi trading, Bang. Jadi psikologi trading ini juga wajib dimiliki oleh para investor yang ingin menginvestasikan dananya di saham gitu. Jadi ketika dia melakukan buy and sell gitu ya, itu harus didukung dengan psikologi yang kuat. Kadang-kadang kalau saya lihat trading itu kan ya, itu naik turun itu detik ya. Jadi pacu jantung itu agak lumayan ini ya kalau naik turunnya, atau lagi ketika dia ini ya ARB gitu ya, atau reject bawah gitu ya. Nah itu kadang-kadang sifat kemanusiaan kita dari psikologi akan terganggu gitu ya. Dan itu dimana para investor teman-teman itu juga harus menggunakan uang yang dingin. Artinya jangan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau uang dapur gitu ya. Jadi tidak berpengaruh kepada rumah tangga lah, kira-kira seperti itu Bang Piu. Jadi itu ya, banyak sekali yang harus diketahui oleh investor, khususnya yang pemula ya. Jadi nggak sekedar hanya tadi fundamental, tapi juga psikologi yang dimainkan oleh para bandar itu juga harus kita kuasai ya. Tapi ya itulah tadi ya Sobat PPATK. Kalau untuk Anda sebagai investor awal, itu amannya apa? Kan produk saham itu banyak ya, ada reksadana. Nah, nanti saya mau gali lagi tuh soal emas tuh gimana, soal obligasi gimana tuh. Nah ini sekarang kalau untuk pemula nih, yang aman bagaimana tuh, dalam arti dia nggak usah terlalu rumit melihat fundamental, dia nggak harus tahu banyak tentang bandarmologi gitu, gimana tuh? Ya. Baik, kalau untuk yang aman ya menurut saya kalau investasi salah satunya adalah reksadana. Reksadana artinya nanti dikelola oleh salah satu manajer investasi gitu ya. Kemudian kita hanya menerima return-nya aja. Return yang memang sudah diperjanjikan antara manajer investasi dengan kita gitu ya. Tergantung nanti juga ingin diinvestasikan di mana gitu ya. Misalkan di pasar uang, di pasar saham, atau di mana gitu, tergantung perjanjiannya. Oh itu investor yang menentukan, bukan? Ya, investor yang menentukan, Mas Yu. Jadi kita yang memilih. Artinya semakin resiko itu semakin yang kita terima tinggi, maka returnnya akan tinggi juga. Gitu. Jadi kalau returnnya agak rendah ya berarti terproteksinya juga tinggi lah. Artinya sifat keamanannya juga akan jauh lebih tinggi. Nah satu lagi mungkin nih Mas Rizky, untuk teman-teman investor ya, jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Betul sekali Bang. Nah itu gimana tuh filosofi investasi itu? Jadi kalau jangan menaruh telur dalam satu keranjang, artinya kita tidak membeli pada satu jenis saham gitu ya. Jadi kalau jenis saham nanti ketika resikonya dia turun,
maka kita akan rugi semuanya gitu. Jadi kita harus menyebar gitu ya. Tapi kalau banyak uangnya, kalau sedikit Nah, gimana? itu juga bisa disebar-sebar juga, tapi dikit-dikit juga Bang Bio gitu. Iya, iya. Yang penting jangan kita terpancing emosi dan ingin cepat kaya gitu ya. Betul, betul. Nah, kan modus yang mau ingin cepat kaya itu yang terjadi di kasus Binomo, kasus para Crazy Rich itu ya. Iya, betul. Terus ya robot trading macam-macam tuh kan. Ya. Nah, ini bisa cerita nggak nih? Biar Terkait supaya dengan ini ya, robot trading dan Binomo ini gitu ya. Binomo ya. Kan itu juga korbannya ratusan miliar tuh dan banyak ribuan orang kan. Ya, betul. Bahkan sampai dengan triliunan. Bang. Triliun tuh ya. Triliunan. Hmm. Jadi untuk korbannya itu biasanya diiming-imingi di awal dengan return yang cukup tinggi. Hmm. Dan itu memang biasanya ke investor dikembalikan investasinya itu secara singkat gitu. Jadi di awal-awal sudah dikembalikan, kemudian juga returnnya tinggi, gitu ya, hasil investasinya tinggi. Tetapi setelah marak, setelah banyak yang melakukan investasi di sana, gitu ya, itu kemudian nanti si pelaku dari tadi robot tradingnya akan kabur gitu, membawa uang seperti itu. Dan itulah yang sehingga nanti tidak bisa dikembalikan untuk dana investor itu gitu. Jadi secara umum itu model yang dilakukan Ponzi gitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Ponzi scheme kalau dalam Ponzi scheme ya. Dalam Jadi plot ada kita Ponzi scheme. investor awal tuh dibayar sesuai perjanjian ya. Ya, Begitu itu kan orang tertarik untuk investasi lebih banyak lagi. Tapi akhirnya nanti di uangnya dibawa kabur segala macam ya. iya. Nah, setelah ada saham, ada reksadana, apalagi bentuk-bentuk investasi yang ada, dan mungkin sekaligus resikonya juga tuh Mas Rizky sampaikan. Iya. Jadi kalau saya melihat untuk yang cukup aman adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh negara Iya. ya, SUN ya, surat Ya, utang salah negara. satunya, betul. Apa aja obligasi itu kan juga banyak produknya ya. Ya. Ada SUN, surat utang negara, Jadi ada yang sukuk, yang sukuk, ya, yang syariah itu. yang syariah. Nah, Ya. terus Yang jelas dari sana nanti returnnya itu jauh lebih besar gitu. Per tahunnya bisa 6% gitu ya, atau di atas 5% di atas bunga deposito. bunga deposito sekarang 6%. Tergantung banknya. Oke, Tergantung tapi banknya. rata-rata dia di atas suku bunga bank. Ya, suku bunga bank. Nah, itu nutupi inflasi nggak itu? Nah, itu sudah ada hitung-hitungan ya di Kementerian Keuangan. Kira-kira seperti itu Bang Biu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi itu relatif aman ya, karena Relatif aman, karena memang negara yang menjamin sana. Oh, Pembayaran oke. kembali. Oke, selain itu apa tuh, Mas Rizky? Selain itu, kalau kita berbicara mengenai investasi yang konvensional, ya deposito cukup aman di bank ya. Deposito, kemudian Apalagi dijamin oleh LPS ya? ya betul. Kalau nilainya sebesar maksimal 2 miliar rupiah, dijamin. itu dijamin. Jadi pasti kembali. Kalau terjadi sesuatu terhadap bank, Betul. Jadi misalnya banknya katakan kolaps gitu ya, dilikuidasi atau apa? likuidasi, nah itu dana nasabahnya tetap dikembalikan seperti itu. Jadi yang lainnya juga ada emas yang kalau teman-teman di sini sudah investasi emas gitu ya, sekarang harga emas sudah cukup tinggi nih Bang Bio. 1 juta lebih ya? Ya, di atas 1 juta 1.200.000 lebih. ya? Ya betul. Jadi Dan kalau saya bandingkan dengan 5 tahun yang lalu tuh bisa naik 1000%. ya, 5 tahun lalu masih 500.000, sekarang udah 1 juta lebih. iya. Saya pernah beli emas dalam jangka 5 tahun itu sudah hampir 100% Bang Bio. 100% ya? 100%. Gitu. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Iya, iya, iya. Tapi juga berbeda ketika Sobat PPATK investasi di emas dalam bentuk emas yang apa namanya itu, yang sebagai perhiasan dengan emas logam kan? Beda yang batangan itu ya, Batangan Iya. yang dikeluarkan oleh antam. Antam. Itu kan beda kan ya? Berbeda. Kalau untuk yang kadarnya kan biasanya memang sama-sama 24%, tapi kalau dalam perhiasan ada nilai yang senimannya ya. Jadi kalau dibuat gelang atau dibuat cincin, nah itu nilai-nilai yang ketika dijual lagi akan jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita beli dengan emas yang batangan. Oke, jadi kalau untuk perhiasan itu desain di awal mahal, tapi Iya. begitu dijual Agak rendah. harga Iya. harga desainnya itu
boleh dibilang sama sekali nggak ada gitu ya, nggak dinilai gitu ya, sehingga investasi batangan lebih menguntungkan kalau dibandingkan ya gitu ya. Nah itu dia sobat PPATK, emas tuh cukup aman, deposito cukup aman. Apalagi tuh Mas Rizky yang bagus ya buat sobat PPATK, jangan sampai terpuruk mereka itu. Kalau di saat ini banyak yang sedang tren aset digital, Bang View. Tapi kalau saya bilang ini sekedar bukan hanya investasi gitu ya, karena memang fluktuasinya kita akan sulit memprediksi gitu ya. Walaupun tetap ada tren-tren gitu ya, ada analisis tacticalnya gitu ya, ada chart yang bisa kita perkirakan, kita bisa perhitungkan apakah ini harga naik atau akan turun, tapi secara fundamental ini sulit diprediksi lah gitu, tergantung dari perekonomian dunia juga gitu ya. Masalah keamanan, masalah perang dan segala macamnya itu bisa mempengaruhi terkait dengan aset digital. Aset digital itu misalkan Bitcoin gitu ya, Ethereum gitu. Yang lagi populer tuh kan namanya Bitcoin, Ethereum, itu ada ratusan nama juga tuh ya. Ya, jadi puluhan ya kalau tidak ya. Dan kita namanya aset digital kalau di Indonesia gitu ya. Aset digital. Ya. Itu regulatornya Bapepti. Saat ini Bapepti, nanti kemudian akan diambil alih oleh OJK. Oh, akan diambil oleh OJK. Kapan itu? Saya masih belum ada kepastiannya nih. Kenapa diambil alih oleh OJK? Karena memang nanti lebih pas di OJK yang terkait dengan sistem pembayarannya. Ini nanti ada bisa nggak Mas Rizky ceritakan nih kalau proses investasi di aset digital nih? Untuk yang jelas untuk perusahaan exchanger atau marketplace-nya itu sebagai pihak pelapor juga di PPATK. Oh, mereka wajib menyampaikan laporan ya terkait transaksi di atas 500 juta per hari gitu. Terkait semua kewajiban yang diwajibkan Undang-Undang 8 2010. Apa aja itu? Ya, salah satunya tadi LTKT, kemudian laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Iya, atau terus, yang sama dengannya ada LTKM. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Iya, seperti itu. Mencurigakan kalau misalnya uang yang dibeli untuk aset kripto tadi, aset digital aset tadi berasal dari uang hasil kejahatan. Ya, hasil dari tindak pidana. Nah, itu banyak juga tuh ya. Kita sudah deteksi ada. Banyak ya. Seperti itu, iya. Iya. Dan juga digunakan untuk teroris juga kan sekarang aset digital. Iya, betul sekali. Jadi karena sifatnya yang disembunyikan nama dari pengguna aslinya gitu ya. Ketika melakukan transaksi antara wallet gitu ya, antara entitas satu dengan entitas lainnya itu disembunyikan atau yang kita sebut dengan hash gitu ya. Nah itu maka menjadi menarik bagi pelaku tindak pidana gitu. Tapi kalau sudah dicairkan atau di exchanger gitu ya, dikonversi dari aset digital tersebut kepada uang real gitu ya. Nah itu di kita juga ada kewajiban KYC-nya. Nah ini caranya untuk investasi di aset digitalnya gimana nih? Ya silakan mendaftar kepada itu marketplace ataupun exchanger yang sudah terdaftar. Gitu. Di Bapepti ya. Di Dota ini Bapepti itu regulatornya View. Tapi kalau untuk perusahaan sendiri misalkan ada Pintu, kemudian ada Indodax, seperti itu. Jadi sama ketika kita mau berinvestasi di saham. Ya kira-kira sama seperti itu. Bersama ya. Ya. Ini sobat PPATK perlu dong dikasih kiat ya. Bagaimana melakukan investasi di aset digital bisa dapat untung, aman, dan bagaimana supaya tahu tingkat risikonya itu agar jangan lagi mereka rugi gitu. Nah, itu gimana tuh kiat-kiatnya? Baik, sobat PPATK. Ketika kita ingin memutuskan kepada satu produk investasi gitu ya, artinya kita ingin mengharapkan return ataupun pengembalian yang lebih atas dana yang kita investasikan gitu ya. Tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa pengetahuan terhadap produk, kemudian informasi-informasi yang terkait dengan produk tersebut gitu ya. Jadi apa yang mempengaruhi harga, kemudian bagaimana harga itu bisa terbentuk gitu. Terus siapa saja yang bisa menentukan harga. Itu teman-teman investor harus mengetahui gitu ya. Nah, ketika sudah yakin untuk menempatkan
investasi di salah satu produk, misalkan tadi aset digital gitu ya, tentunya nanti teman-teman harus belajar terkait dengan tren, misalkan tren bulan apa nih kira-kira naik, kapan turun gitu ya. Kemudian kira-kira nih keadaan keamanan internasional sedang tidak baik-baik saja, misalkan ada perang gitu ya. Nah itu apakah menciptakan harga akan naik atau akan turun gitu. Nah di situ teman-teman investor harus jeli. Apakah tetap ingin menginvestasikan dananya atau dia harus keluar dari investasi tersebut. Jadi prinsipnya hampir sama dengan saham ya? Ya kira-kira sama gitu ya. Semakin banyak demand-nya tentunya harganya akan semakin tinggi. Nah oke, saya misalnya mau berinvestasi di Bitcoin. Apa indikator trennya menjadi meningkat 1 bulan, 2 bulan ke depan? Apa yang harus saya lihat? Yang jelas grafik, Bang Biu. Yeah. Jadi grafiknya dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah ada gitu ya, hari-hari sebelumnya ataupun belum bulan-bulan sebelumnya, kita harus lihat trennya ini bagaimana, naik turunnya chart ini seperti apa gitu ya. Nah setelah kita lihat polanya, kemudian patternnya kita lihat, nah bisa kita nilai nanti kira-kira ini akan bagaimana ke depannya gitu. Apakah nanti akan naik atau turun gitu. Ya walaupun tadi ketika ada, kalau di saham ada bandarmologi gitu ya, kita nggak tahu kapan bandar itu akan masuk kan, kalau nggak dapat informasinya juga kita bisa terjebak di sana gitu ya. Nah kalau saya beli saham katakanlah Astra, saya pelajari fundamentalnya, keuangannya seperti apa kan dari tahun ke tahun. Katakanlah saya belajar pembukuannya 3 tahun terakhir, tingkat keuntungan tahun ini, kedua ini, kemudian prospek dari penjualan katakanlah mobil dan sepeda motor di 2025. Nah, itu kan saya bisa analisis kan, karena misalnya Astra belum mengeluarkan produk yang berbahan bakar listrik misalnya atau gas misalnya, itu indikator-indikator itu saya bisa pelajari, bisa akses laporan keuangannya kan, karena perusahaan-perusahaan yang menawarkan sahamnya di pasar modal itu kan harus melakukan keterbukaan informasi ya, khususnya laporan keuangan gitu kan. Nah kalau saya investasi di aset kripto atau digital aset tadi, itu apa yang saya pegang untuk belajar fundamental itu? Iya, Bang Vio. Jadi teman-teman semua terkait dengan pegangan tadi ya, pegangan kalau saya melihat sendiri dari segi fundamental tidak ada bisa menjamin terkait dengan keberadaan nilai akan tetap tinggi atau akan turun gitu ya. Jadi secara tren saja paling kita bisa melihatnya apakah ini akan naik akan turun gitu ya. Walaupun dari beberapa yang sudah terjadi gitu ya, ini sungguh sangat menjanjikan gitu ya. Contohnya dalam 10 tahun terakhir ya, atau beberapa tahun terakhir kebelakangan lah gitu ya. Itu berkali-kali lipat ya, hampir 100 kali lipat mungkin ya. Dulu saya mengenal Bitcoin itu di harga sekitar 8 juta gitu per 1 Bitcoin. 1 Bitcoin. Itu. Tahun berapa itu? 1 miliar, saya lupa tahunnya itu. Pada saat awal-awal ingin masuk ke Indonesia kalau nggak salah. 5-10 tahun yang lalu? Ya, antara itulah. Gitu. Baru 8 juta sekarang udah miliar? Sudah 1 miliar, tembus 1 miliar ya. Harga 1 Bitcoin? 1 Bitcoin. Gitu. Iya, Jadi, luar biasa ya. Tapi secara ini ya, itu lebih liar daripada saham ya. Kalau saham kan regulate ya, diatur semua oleh regulator. Dalam hal ini OJK kan, ketika dia mau katakanlah menawarkan saham perdana ada aturannya. Lalu ketika dia ada cornering atau ada semacam tadi menggoreng saham, itu kan ada aturan yang ketat itu ya, dari regulator. Tapi kalau ini kan enggak gitu ya. Iya. Jadi itulah uniknya ya. Untuk digital aset ini memang agak sedikit unik karena basisnya adalah kepercayaan, basisnya adalah kesepakatan gitu ya. Jadi tidak ada satu barang yang menjadi fundamental. Kalau tadi saham kan ada perusahaannya. Iya. Gitu ya. Ada wujud barangnya gitu ya. Iya. Nah, kalau di aset digital ini tidak ada yang menjadi
tadi basis barangnya seperti apa tidak ada, hanya kesepakatan saja. Kemudian dari komunitas yang berdasarkan kesepakatan tadi melakukan supply and demand gitu ya, artinya permintaan dan penawaran gitu. Ketika itu terjadi, maka terjadilah harga pasar gitu. Semakin tinggi demandnya, maka akan semakin meningkat dari harga. Jadi fisik tuh nggak kita pegang ya? Nggak ada Kepemilikan fisiknya, ya? makanya digital namanya. Digital ya? Iya. Nah kalau saya mati misalnya tuh, saya punya 10 Bitcoin, kan udah 10 miliar tuh. Sementara bagaimana saya, artinya ahli waris saya menikmati yang saya miliki itu? Jadi dalam aset digital ini ada teknologi namanya blockchain gitu ya. Blockchain itu sifatnya desentralisasi, artinya semua bisa melakukan pengawasan terhadap aset digital tersebut gitu. Nah, di dalam wallet, namanya wallet untuk menyimpan aset digital itu nanti bisa dicairkan melalui exchanger gitu. Jadi kalau sudah dicairkan maka bisa diuangkan, Bang Vio gitu, dan itu nanti baru bisa bernilai. Dan saya harus terbuka dong sama keluarga ya. Ketika tiba-tiba saya meninggal gitu, kan itu kan pakai sistem computerized gitu ya. Ya. Karena harus ada kode segala macam. Itu gimana tuh? Ini tadi sifatnya sebenarnya sama. Nanti ketika memang sudah ada exchanger tadi gitu ya, nanti kita dalam perjanjian ketika menjalin usaha itu silahkan diisi bagian ahli waris gitu. Oh nanti, ada ya. Ya sama seperti kita menabung, itu kan ada ahli warisnya siapa. Nanti ketika sudah dituliskan atau secara perdata, biasanya istri atau anak dan segala macamnya itu yang termasuk keluarga inti akan menjadi ahli waris, kemudian nanti bisa mengklaim. Gitu. Yang penting sih harus mengetahui itu untuk asetnya di mana saja bagi yang meninggal gitu ya. Bukan ada nanti pemberitahuan dari penyelenggara perdagangan Bitcoin tadi gitu. Ya, kalau memang yang tadi exchangernya atau penyelenggaranya tadi mengetahui bahwa nasabahnya sudah meninggal dunia, harusnya sudah ada kewajiban untuk menginformasikan kepada keluarga atau ahli waris. Gitu, sama dengan produk-produk keuangan lain yang misalnya di bank seperti itu. Dan bisa ditukarkan dengan fiat ya, artinya mata uang yang berlaku gitu ya. Iya. Oke. Dan itu juga dalam beberapa perkembangannya juga bisa untuk trading juga, Bang Vio. Jadi untuk jual beli menggunakan Bitcoin itu juga bisa. Tapi di Indonesia belum dijadikan sebagai alat pembayaran. Ya, digital ini gitu ya. Bank Indonesia maupun OJK itu belum secara membuat itu secara resmi sebagai alat tukar ya. Iya, tapi untuk di perdagangan udah banyak ya. Iya, untuk yang di luar negeri sudah beberapa ada menggunakan sebagai alat pembayaran gitu. Kita mau beli sesuatu menggunakan Bitcoin bisa. Kembali lagi nih kita, Mas Rizky, ke investasi bodong tadi ya. Ada binomo, ada robot trading, macam-macam gitu tuh. Ini cerita pengalaman nih Mas Rizky. Apa yang menarik dari kasus-kasus yang ditangani itu? Yang menarik, banyak yang menarik gitu ya. Dari pola transaksi one to many, many to one gitu ya, itu pola patternnya. Kemudian dana itu dilarikan ke luar negeri juga ada. Kemudian ada namanya shell company atau paper company. Saya menemukan sampai dengan 30 perusahaan yang dibuka secara bersamaan untuk menampung harta hasil kejahatan tadi, penipuan tadi. Kemudian setelah dana itu dilarikan semua ke luar negeri, perusahaan tersebut ditutup seperti itu. Shell company itu dibuka di tax haven, negara-negara tax haven atau di Indonesia? Oh, di Indonesia juga. Di Indonesia. Jadi yang saya temukan adalah di Indonesia ada totalnya sekitar puluhan ya miliar perusahaan. Nilainya sampai berapa? Oh, nilainya triliunan. Triliun ya? Ya. Wih, triliunan, lebih dari 4 triliun. Itu perputaran debit kreditnya atau nilai yang dia itu nilai yang sempat ditarik, ditarik secara tunai. Oh, ya, 4 triliun? Tunai, ya sekitar 4 triliun. Kalau dibelikan kerupuk tenggelam di Jakarta ya? Kira-kira begitu, Bang Vio. Ngeri ya. Itu juga yang kita prihatin juga hampir semua kalangan ya, mulai dari bawah, kemudian menengah sampai dengan kalangan atas, semua ada di sana gitu ya.
menjadi korban ya. menjadi korban. Dan sebagian ngadu ke kita tuh. Gitu ya. Dan sudah tugas kita melakukan aset tracing tadi ya. Iya, iya. Masalah aset dan tadi harta dari hasil tidak pidana. Banyak yang berhasil disita aset-aset kejahatan tadi. Untuk PPATK sendiri dari segi kewenangan ada penghentian sementara. Jadi di PPATK sudah sempat pernah melakukan penghentian sementara sampai dengan puluhan miliar. Itu yang mengendap di Di rekening bank. Ya. Yang disita untuk dikembalikan ke negara. Nah itu nanti tergantung dari penyelidikan ya, penyelidikan dan penyidikan. Yang jelas setelah kita melakukan tadi handsome, kita sampaikan kepada penyidik untuk dilanjutkan dengan pemblokiran. Kemudian di pihak penyidik akan melakukan pemblokiran dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum selanjutnya seperti itu. Yang 4 triliun tadi itu gimana ceritanya itu? Kami hanya sudah deteksi dan kebetulan saldonya tidak ada di dalam rekening. Tapi kami hanya tadi menelusuri dari aliran dananya saja. Aliran dana itu sampai senilai 4 triliun. 4 triliun rupiah. Tapi udah sempat dilarikan kemana-mana gitu. Di rekeningnya sudah tidak ada, sudah kosong ya. Berarti diambil cash tuh? Rata-rata ambil cash. Diambil cash. Ya, ada juga di rekening yang lain yang tadi dilarikan ke luar negeri ada. Sampai berapa banyak tuh? Ya, jumlahnya cukup banyak, ratusan miliar ya. Iya, karena saya lihat sampai ke Rusia segala itu kan. Sampai diinvestasikan ke klub bola segala kan. Ya. Oke. Jadi Sobat PPATK, saya kira banyak ilmu ya yang kita dapat dari Mas Rizky ini, terutama bagaimana melakukan investasi secara aman. Jangan cepat tergoda dengan iming-iming return yang tinggi, begitu ya Mas Rizky ya? Ya. Nah yang terpenting adalah bagaimana Sobat PPATK itu mempelajari secara benar ya, fundamental dari saham kalau itu di investasi di saham ya. Sejauh mana fundamental itu dari perusahaan yang ada itu cukup bagus ya. Kinerja keuangannya, kemudian produk yang dihasilkan, bagaimana tren ke depan pasar yang dia lakukan itu punya prospek yang bagus atau tidak. Yang lainnya tadi dari Mas Rizky kita mendapatkan pemahaman itu, kenali produk dari produk yang mau kita investasikan tadi itu, bagaimana polanya dan lain-lainnya. Misalnya ya kalau obligasi itu jenisnya apa yang mau kita beli, dan itu memang relatif lebih aman karena pemerintah yang keluarkan. Intinya Sobat PPATK, berhati-hati ya, dan tidak boleh serakah ya karena dijanjikan return yang tinggi lalu kemudian jor-joran melakukan investasi. Begitu Sobat PPATK, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?